Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News di Newscom. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow telah bertindak sebagai perantara antara Israel dan Iran. Putin mengatakan pemerintah Israel telah mengirimkan sinyal yang memintanya untuk menyampaikan pesan kepada pihak Iran mengenai komitmen Tel Aviv terhadap deeskalasi dan keengganannya untuk memperburuk situasi. Informasi lainnya, pemirsa, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat siang 10 Oktober waktu setempat disambut sukacita oleh ribuan pengungsi Palestina. Bagi sebagian besar warga, ini adalah hari yang memberi secercah harapan untuk pulang dan memulai hidup baru setelah kehancuran panjang akibat perang. Pemirsa, inilah Breaking News selengkapnya. Kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel di Oslo yang digelar pada Sabtu 11 Oktober diwarnai aksi protes besar. Ratusan pendukung pro-Palestina berunjuk rasa menolak partisipasi Israel karena konflik di Gaza. Kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel di Oslo pada Sabtu 11 Oktober diwarnai protes besar dan pengamanan ketat. Pertandingan ini memicu perpecahan di kalangan penggemar Norwegia terkait partisipasi Israel akibat perang di Gaza. Ratusan pendukung pro-Palestina menggelar demonstrasi di luar parlemen Norwegia sebelum laga dimulai. Banyak di antara mereka menggunakan kaos tim nasional Palestina dan membawa bendera serta suar saat berbaris menuju Stadion Ulleval. Gedung-gedung di sekitar stadion turut menampilkan spanduk pro-Palestina dari balkon. Polisi memperketat keamanan dengan menutup beberapa akses masuk, memeriksa tas, dan membatasi jumlah penonton. Selama pertandingan berlangsung, sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade di sekitar stadion. Pihak kepolisian Norwegia menanggapi dengan menggunakan gas air mata dan menangkap beberapa pengunjuk rasa. Ja, där är jag skadad på inne. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada Jumat siang 10 Oktober waktu setempat disambut sukacita oleh ribuan pengungsi Palestina. Mereka mulai meninggalkan Gaza Tengah menuju utara. Ribuan warga Palestina yang sebelumnya mengungsi di Gaza Tengah mulai bergerak kembali ke wilayah utara pada hari Jumat 10 Oktober. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diberlakukan pada pukul 12 siang waktu setempat. Banyak dari mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan gerobak yang membawa barang-barang pribadi, mencerminkan kondisi yang serba terbatas setelah berbulan-bulan dilanda perang.
Kabar gencatan senjata disambut dengan rasa gembira yang penuh haru dan optimisme oleh para pengungsi. Sejumlah warga menyampaikan bahwa hari tersebut menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Karena membuka harapan untuk pulang dan memulai kembali kehidupan yang sempat terhenti. Pemerintah Israel telah meratifikasi kesepakatan tersebut pada Jumat dini hari, yang memungkinkan penarikan sebagian pasukan dan penghentian operasi militer dalam waktu 24 jam. Sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi secara internasional, Hamas dijadwalkan membebaskan 20 sandera Israel dalam waktu 72 jam. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman jangka panjang, serta 1.700 tahanan lainnya yang ditangkap selama konflik. Perjanjian ini menandai langkah awal menuju deeskalasi ketegangan yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Konflik yang berskala besar tersebut dimulai setelah serangan kelompok bersenjata Hamas ke wilayah Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya. Israel merespon dengan operasi militer intensif yang menurut otoritas kesehatan di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 warga. Selain itu, juga menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Gaza, menyebabkan hampir seluruh dari 2,2 juta penduduk terpaksa mengungsi. Seorang aktivis asal Italia Tommaso Bortolazzi yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla memutuskan memeluk Islam usai mengalami penahanan oleh otoritas Israel. Seorang aktivis asal Italia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, Tommaso Bortolazzi, dilaporkan dia memutuskan untuk memeluk Islam usai mengalami penahanan oleh otoritas Israel. Keputusan tersebut diambil saat ia dan sejumlah aktivis lain ditahan menyusul pembajakan armada kemanusiaan oleh pasukan Israel. Dalam sebuah wawancara yang diunggah oleh Anadolu Agency
Bortolazzi mengungkapkan bahwa momen spiritual itu terjadi setelah ia menyaksikan langsung bagaimana aparat Israel memperlakukan rekan-rekannya yang beragama Islam, khususnya saat mereka menjalankan ibadah sholat di dalam tahanan. Ia mengaku tersentuh ketika melihat ibadah tersebut diinterupsi oleh aparat keamanan yang menurutnya menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kebebasan beragama. Bortolazzi yang merupakan kapten kapal Maria Christine dari armada flotila tersebut diketahui bekerja di perusahaan asal Turki bersama mayoritas kru yang beragama Islam. Ia menyebut bahwa situasi sulit yang mereka alami bersama selama penahanan semakin menguatkan keyakinannya untuk masuk Islam. Ia pun memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama seorang temannya di dalam kendaraan tahanan. Di tengah konser Guns N' Roses di Bogota, Kolombia, Axl Rose menarik perhatian saat mengibarkan bendera Palestina pada 7 Oktober 2025. Aksi Axl Rose, vokalis Guns N' Roses, saat menggelar konser di Bogota, Kolombia pada 7 Oktober 2025 menjadi sorotan setelah Axl terlihat mengibarkan bendera Palestina di atas panggung. Momen tersebut terjadi di tengah penampilan GNR saat membawakan lagu klasik Civil War. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025, video aksi Axl Rose itu viral di berbagai platform media sosial. Dalam video yang viral, tampak seorang penonton melemparkan bendera Palestina ke atas panggung. Axl kemudian mengangkat dan mengibarkannya di hadapan ribuan penonton di arena konser Vive Claro, disambut sorakan meriah dari para penonton. Konser yang sebelumnya sempat terancam batal akibat kendala perizinan tersebut akhirnya dapat terlaksana setelah otoritas setempat memberikan izin hanya 3 hari sebelum jadwal tampil. Begitu band naik ke atas panggung, riuh sorakan penonton langsung pecah saat gitaris Slash memainkan riff pembuka dari lagu Welcome to the Jungle. Sepanjang malam, Guns N' Roses membawakan deretan lagu hits mereka seperti Mr. Brownstone, Chinese Democracy, It's So Easy, hingga lagu Slither yang mereka bawakan sebagai tribute untuk band Velvet Revolver. Salah satu momen paling emosional terjadi ketika Axl Rose mempersembahkan lagu untuk mendiang Ozzy Osbourne, vokalis legendaris Black Sabbath yang meninggal dunia pada Juli lalu. Mereka mempersembahkan 2 lagu penghormatan, Never Say Die dan Sabbath Bloody Sabbath, yang mendapat sambutan hangat dari penonton.
Kekalahan telak Israel 0-5 dari Norwegia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut sorak publik dunia. Banyak pihak yang mengapresiasi Erling Haaland lantaran dinilai berjasa memperkecil peluang Israel lolos ke putaran final. Masyarakat sepak bola sedunia mendesak agar UEFA dan FIFA menjatuhkan hukuman pada Israel karena genosida yang mereka lakukan di Palestina. UEFA dan FIFA diminta berlaku adil karena dulu langsung menskor Rusia ketika menginvasi Ukraina. Publik ingin agar timnas Israel dikeluarkan dari semua kompetisi resmi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, UEFA dan FIFA sepertinya memang pilih kasih, karena sejauh ini mereka masih membiarkan klub-klub Israel tampil di kompetisi antar klub Eropa. Bahkan timnas Israel juga terus bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Tidak bisa mengandalkan UEFA dan FIFA untuk mengeluarkan Israel agar tidak ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Banyak publik yang berharap pada Norwegia dan Erling Haaland untuk mengambil peran mendepak tim asuhan Ran Ben-Simon. Pertandingan Israel melawan Norwegia berlangsung pada Sabtu 11 Oktober 2025 dini hari tadi di Oslo dalam lanjutan grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dalam laga tersebut, timnas Norwegia berhasil menghajar Israel 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Manchester City Erling Haaland berhasil mencetak hat-trick serta pengibaran bendera Palestina di tribun. Dengan hasil tersebut membuat Norwegia memuncaki klasemen dengan 18 poin dan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara Israel berada di peringkat ketiga di bawah Italia dengan torehan 9 poin yang membuat kesempatannya untuk lolos Piala Dunia 2026 sangat sulit. Dengan hasil itu, membuat banyak publik merasa senang karena Israel terbilang sulit untuk lolos Piala Dunia. Bahkan banyak yang berterima kasih kepada striker Norwegia Erling Haaland karena telah berperan besar mengalahkan Israel. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel di Oslo pada Sabtu 11 Oktober diwarnai ketegangan dan aksi protes besar-besaran dari para pendukung pro-Palestina. Ribuan warga turun ke jalan menolak keikutsertaan Israel dalam ajang sepak bola internasional tersebut. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Norwegia dan Israel di Oslo pada Sabtu 11 Oktober diwarnai ketegangan dan aksi protes besar-besaran dari para pendukung pro-Palestina. Ribuan warga turun ke jalan menolak keikutsertaan Israel dalam ajang sepak bola internasional tersebut karena masih terjadinya konflik dan serangan di jalur Gaza. Aksi ini membuat aparat keamanan Norwegia meningkatkan pengamanan di sekitar stadion dan wilayah sekitarnya. Sejak pagi, ratusan pengunjuk rasa mulai berkumpul di depan gedung parlemen Norwegia. Banyak di antara mereka mengenakan atribut dan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Massa kemudian berbaris menuju Stadion Al-Fal sambil membawa spanduk dan menyalakan suar, menyerukan agar Norwegia menolak bermain melawan Israel. Di sekitar lokasi, beberapa gedung bahkan tampak memasang spanduk besar bertuliskan dukungan untuk Palestina.
Menjelang pertandingan, aparat kepolisian menutup sejumlah akses menuju stadion dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap penonton. Suasana semakin tegang ketika sebagian demonstran mencoba menerobos barikade keamanan. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara beberapa orang dilaporkan ditangkap karena dianggap memprovokasi dan melanggar aturan keamanan. Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman dunia terhadap serangan Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina sejak Oktober 2023. Meski telah diumumkan adanya kesepakatan damai sementara, situasi di Gaza masih memanas dan aksi protes di Oslo mencerminkan meningkatnya solidaritas internasional terhadap penderitaan rakyat Palestina. Militer Israel menarik pasukannya dari sejumlah wilayah di jalur Gaza pada Jumat 11 Oktober. Hal itu menandai dimulainya kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki. Pada Jumat, militer Israel dilaporkan telah menarik pasukan dari beberapa wilayah di jalur Gaza dan menempatkannya di garis pertahanan yang telah diperbarui, menyusul dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dalam pernyataan resmi, militer menyebut pasukan kini telah berada di bawah Komando Selatan. Mereka diharuskan tetap bersiaga untuk menghadapi ancaman yang dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kesepakatan gencatan senjata tersebut juga menandai dimulainya periode 72 jam pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Sebagai bagian dari kesepakatan tahap pertama yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sekitar 2.000 tahanan dan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel dijadwalkan akan dibebaskan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, ia menyampaikan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Gaza untuk menjaga penguasaan atas titik-titik strategis. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari tekanan terhadap Hamas dan upaya persiapan untuk tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata. Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel berencana melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi Gaza. Serta menegaskan bahwa jika tujuan itu tidak dapat dicapai melalui cara damai, maka akan ditempuh dengan cara lain. Sementara itu, otoritas dalam negeri Gaza yang dikelola Hamas menyatakan akan mulai menempatkan pasukan keamanannya di area-area yang telah ditinggalkan militer Israel. Otoritas tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengerahan ini adalah untuk memulihkan ketertiban umum. Serta mengatasi kekacauan akibat konflik 2 tahun terakhir yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara luas.
Melalui pernyataan resmi, otoritas itu menyampaikan apresiasinya terhadap tercapainya kesepakatan untuk menghentikan perang. Serta menyuruhkan masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dan mematuhi instruksi keselamatan demi menjaga ketertiban. Di hari yang sama, kantor media yang dikelola Hamas mengklaim bahwa lebih dari 670 sekolah hancur akibat serangan Israel selama 2 tahun terakhir. Dengan jumlah korban jiwa dari kalangan pelajar mencapai lebih dari 13.500 orang. Kantor itu juga menyebut penutupan perbatasan oleh Israel selama lebih dari 600 hari telah menghambat distribusi bantuan dan menyebabkan sekitar 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi. Kerugian ekonomi akibat konflik tersebut diperkirakan melebihi 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pernyataan terpisah, Hamas dan 2 faksi Palestina lainnya menolak segala bentuk campur tangan atau pengawasan asing atas jalur Gaza. Mereka menegaskan bahwa urusan pemerintahan di wilayah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan internal Palestina. Menurut data otoritas kesehatan di Gaza, serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 67.000 warga Palestina meninggal dunia dan sekitar 169.000 lainnya mengalami luka-luka. Kesepakatan gencatan senjata terbaru ini tercapai pada Kamis lalu setelah serangkaian negosiasi yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat. Fase pertama dari rencana perdamaian mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza, termasuk Gaza City, Rafah, Khan Younis, serta wilayah utara lainnya. Selain itu, 5 jalur penyeberangan akan dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan dan proses pembebasan sandera serta tahanan akan dilaksanakan secara bertahap. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow telah bertindak sebagai perantara antara Israel dan Iran setelah menerima permintaan langsung dari Tel Aviv untuk menyampaikan komitmen terhadap perdamaian serta keinginan menghindari konfrontasi dengan Teheran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Moskow telah bertindak sebagai perantara antara Israel dan Iran setelah menerima permintaan langsung dari Tel Aviv untuk menyampaikan komitmen terhadap perdamaian serta keinginan menghindari konfrontasi dengan Teheran. Dalam pernyataannya pada KTT Rusia Asia Tengah di Dushanbe, Tajikistan,
Kamis 9 Oktober 2025, Putin menjelaskan bahwa Rusia menjalin kerjasama erat dengan Iran guna meredakan ketegangan seputar program nuklir negara tersebut. Ia menegaskan bahwa Moskow juga berupaya menghidupkan kembali hubungan konstruktif antara Teheran dan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Putin menyebut pemerintah Israel telah mengirimkan sinyal yang memintanya untuk menyampaikan pesan kepada pihak Iran mengenai komitmen Tel Aviv terhadap deeskalasi dan keengganannya untuk memperburuk situasi. Ia menilai diplomasi menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Awal pekan ini, Putin juga melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas upaya penyelesaian perang di Gaza, termasuk rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut keterangan Kremlin, pembahasan turut mencakup stabilisasi situasi di Suriah serta program nuklir Iran. Moskow diketahui telah menawarkan diri sebagai mediator untuk membangun dialog antara Israel dan Iran, terutama setelah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Pada Juli lalu, Putin menyampaikan kepada Netanyahu bahwa Rusia siap berkontribusi dengan segala cara untuk mencari solusi yang dapat dinegosiasikan terkait isu nuklir Iran. Pemimpin Rusia itu juga menjadi salah satu tokoh dunia pertama yang menjalin komunikasi dengan kedua negara setelah pecahnya serangan timbal balik pada Juni lalu. Dalam periode konflik yang berlangsung selama 12 hari tersebut, Moskow disebut telah mengajukan sejumlah kerangka kompromi kepada masing-masing pihak guna menekan eskalasi lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News berikutnya.